Sebelum kita fokus ke perubahan entalpi tadi, kita akan kenalan dulu nih dengan yang namanya eksoterm dan endoterm. Jadi ada dua kejadian nih. Yang satu adalah orang yang pakai koyo, dan yang kedua adalah proses fotosintesis. Nah, yang mana kejadian eksoterm dan yang mana endoterm? Ini dia jawabannya. Jadi dalam koyo itu terjadi reaksi eksoterm, di mana reaksi eksoterm itu reaksi yang terjadi kalau sini ada sistem, ada lingkungan. Nah, kalau eksoterm itu terjadi transfer energinya itu dari sistem ke lingkungan. Kalau endoterm, ini dia punya sistem, ada lingkungan. Nah, transfer energinya dari lingkungan masuk ke sistem. Nah, fotosintesis itu termasuk endoterm, dan koyo itu termasuk proses eksoterm. Banyak lagi contohnya, tapi nanti kalian akan belajar di LKS yang akan kita kerjakan. Nah, dalam reaksi kimia, di sini ada A menjadi B, maka yang kita hitung adalah perubahan entalpinya. Jadi entalpi akhir dikurang entalpi awal. Apa hubungannya dengan magic jar dan beras? Jadi misal nih, kita punya suatu magic jar. Awalnya dia punya 10 kilojoule. Kemudian entalpi akhirnya dia punya 7 kilojoule. Ini hanya perumpamaan ya. Nah, tanya nih perubahan entalpinya berapa? Ketika delta H, tadi rumusnya kita masukkan ini, akhir dikurang entalpi awal. Akhirnya 7 kilojoule, awalnya 10 kilojoule. Ketika kita hitung, hasilnya negatif 3 kilojoule. Nah, kan di sini ada tanda negatif ya. Nah, kalau tanda negatif ini berarti panas dari si sistem tadi dikeluarkan ke lingkungan. Jadi panas dia itu berkurang. Maka dia termasuk reaksi eksoterm. Nah, kalau dari si beras, nah kalau beras ini tadi awalnya dia punya 5 kilojoule, kemudian akhirnya dia punya 7 kilojoule, kita masukkan ke dalam rumus, 7 dikurang 5, positif 2 kilojoule. Di sini dia punya nilai positif. Artinya, energinya dia bertambah. Ketambahan nih dari lingkungannya. Berarti dia termasuk reaksi endoterm. Banyak lagi tentang eksoterm dan endoterm, kalian akan belajar lagi di LKS.